Kalian tahu nggak sih, apa itu turunan? Nah, mari kita bahas bareng-bareng. Definisi turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai masukan atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, turunannya dapat didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x tambah h dikurang f dalam kurung x per h. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel x. Sekarang kita beralih ke sifat-sifat turunan. Yang pertama, sifat turunan yang pertama ialah jika fx sama dengan k, di mana k merupakan konstanta, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Contohnya adalah fx sama dengan 2, k, f aksen x sama dengan 0. Nah, sifat turunan yang kedua ialah jika fx sama dengan kx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan k. Contohnya, fx sama dengan 2x, maka f aksen x sama dengan 2. Untuk sifat turunan yang ketiga ialah jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya ialah f aksen x sama dengan n x pangkat n dikurang 1. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 4, maka turunannya ialah f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Untuk sifat turunan yang keempat ialah jika fx sama dengan kx pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan knx pangkat n dikurang 1. Contohnya, fx sama dengan 2x pangkat 4, maka f aksen x sama dengan 8x pangkat 3. Sifat turunan yang kelima, jika fx sama dengan kux, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan ku aksen x. Contoh, fx sama dengan 3 cos x menjadi f aksen x sama dengan 3 sin x. Jika fx sama dengan ux tambah kurang vx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x tambah kurang v aksen x. Contoh, fx sama dengan 2x tambah x kuadrat menjadi f aksen x sama dengan 2 tambah 2x. Yang ketujuh, jika fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah ux kali v aksen x. 8. Fx sama dengan ux per vx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx kurang ux kali v aksen x per vx kuadrat. Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi yaitu penerapan aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada kesempatan kali ini kami mengambil permainan bola basket. Sebelumnya, yuk kita lihat videonya sama-sama. Nah, dari ilustrasi di atas kita dapat membuat soal yaitu seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 180 cm, sedangkan tinggi ring adalah 3 meter. Pemain tersebut melempar bola pada jarak sejauh 4 meter dari posisi horizontal ring dan diasumsikan posisi awal bola tepat berada di atas kepalanya. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 3,8 meter. Dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika lintasan lemparannya berbentuk parabola, maka bola tersebut akan tepat masuk ke ring saat. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama melihat sketsa yang digambarkan dari ilustrasi tersebut. Pemain bola basket diwakili oleh tanda panah berimpit dengan sumbu Y dengan panjang 1,8 meter. Berdasarkan informasi dan menyesuaikan gambar tersebut, diketahui parabola melalui titik 4,1,2 serta memotong sumbu X di dua titik yaitu 0,0 dan 5,0. Nah, fungsi kuadratnya dapat dinyatakan oleh Y sama dengan A dalam kurung X kurang X1 dalam kurung X kurang X2 dengan Y yaitu 1,2 sama dengan A di dalam kurung 4 kurang 0 dalam kurung 4 kurang 5 yaitu 1,2 sama dengan A dalam kurung 4 dikali min 1. Sehingga A dapat dinyatakan yaitu min 1,2 dibagi 4 menghasilkan min 0,3. Artinya Y sama dengan min 0,3 dikali X dalam kurung X min 5. Absis titik puncak di XP sama dengan 2,5. Substitusi untuk mencari nilai YP.
YP sama dengan min 0,3 dikali X dikurang 5 sama dengan min 0,3 dalam kurung 2,5 dalam kurung 2,5 dikurang 5 sama dengan min 0,3 dalam kurung 2,5 dalam kurung min 2,5 sama dengan 1,875. Tinggi bola dari permukaan adalah 1,8 ditambah 1,875 sama dengan 3,675 meter. Padahal diketahui bahwa tinggi maksimum bola adalah 3,8 meter. Artinya ketinggian maksimum lemparan harus diturunkan, yaitu 3,8 dikurang 3,675 meter sama dengan 0,125 meter. Atau setara dengan 12,5 cm. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan turunan. Salah satu penerapan turunan adalah dalam membuat konstruksi bangunan yang dilakukan oleh arsitek dalam membuat tiang-tiang, langit-langit, ruangan, dan lain-lain. Menggunakan turunan sehingga bangunan terlihat cantik dan kokoh secara optimal. Kali ini kami akan meneliti dalam proses pembuatan rumah, gedung, atau ruangan lainnya oleh arsitektur. Sehingga dengan menggunakan konsep turunan, para arsitektur dapat menciptakan bangunan yang cantik dan kokoh seperti yang diharapkan. Nah, mari kita lihat permasalahan berikut ini. Contoh, pembangunan proyek perumahan Rami Permai direncanakan selesai dalam waktu X hari dengan biaya 2X dikurang 300 ditambah 1.500.000 per X Rp1.000 per harinya. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut agar biayanya minimum adalah Fx merupakan total biaya pembangunan, X adalah lama hari pengerjaan, 2X dikurang 300 ditambah 1.500 per X merupakan biaya proyek per harinya. Untuk mencari total biaya pembangunan, maka biaya proyek per hari dikali lama hari pengerjaan. Sehingga Fx adalah 2X dikurang 300 ditambah 1.500 per X dikali X. Sehingga Fx sama dengan 2X kuadrat dikurang 300X ditambah 1.500. Untuk mencari titik balik minimum, sehingga didapatkan titik stasioner F aksen X sama dengan 0. Tikung ke atas, F aksen X besar dari 0. Sehingga titik stasionernya adalah F aksen X sama dengan 0, 4X dikurang 300 sama dengan 0, sehingga X-nya adalah 75. Dengan cikung ke atas, F aksen X sama dengan 4 dengan 4 besar dari 0, sehingga X sama dengan 75 adalah apsis titik balik minimum. Nah, Fx sama dengan 2X kuadrat dikurang 300X ditambah 1.500 dengan X 75 adalah apsis titik balik minimum. Agar biaya proyek Fx minimum, maka proyek harus diselesaikan selama 75 hari.